Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati Indriani dengan nomor induk mahasiswa 185030102. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sejarah bahasa Indonesia poin 7 dan poin 11. Pembahasan yang pertama adalah fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Bahasa Indonesia menjadi jantung dari bangsa Indonesia yang sudah menjadi keharusan sebagai generasi penerus untuk menjaga dan mengembangkannya. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi kaum muda dan pelajar. Nah, dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Menurut buku Arifin, pada tahun 2008 halaman 12, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi diantaranya 1. Sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga menjunjung dan mempertahankannya. Sebagai realisasi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, kita harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. Kita juga harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya. 2. Sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti, bahasa Indonesia akan dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menjaganya, jangan sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. 3. Sebagai alat nomor 1 suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat nomor 1 suku, budaya, dan bahasa, maksudnya bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional, masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. 4. Sebagai alat penghubung antar budaya antar daerah. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya 1. Sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bukti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah digunakannya bahasa Indonesia dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. Mulai saat itulah bahasa Indonesia digunakan dalam segala upacara, peristiwa, serta kegiatan kenegaraan. Kedua, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar, materi pelajaran yang berbentuk media cetak hendaknya juga berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing. Apabila hal ini dilakukan, sangat membantu peningkatan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuan penyeragaman dan pendekatan mutu tersebut agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat. 4. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan nasional yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Dalam penyebar luasan ilmu dan teknologi modern agar jangkauan pemakaiannya lebih luas, penyebaran ilmu dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah maupun media cetak lainnya, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia. Pelaksanaan ini mempunyai hubungan timbal balik dengan fungsinya sebagai bahasa ilmu yang dirintis lewat lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hampir setiap saat, kita sering mendengar anjuran gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan, seorang guru ataupun dosen sering juga mengingatkan siswanya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Lalu, apa sih perbedaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraannya. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Contohnya, lu ke sekolah dengan siapa? Nah, kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang baik jika digunakan oleh seseorang dengan orang lain yang akrab dan sebaya. Hal tersebut juga boleh saja dilakukan asalkan digunakan di tempat yang tidak resmi. Adapun bahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku itulah yang merupakan bahasa yang benar atau betul. Contohnya, Anda pergi ke sekolah dengan siapa? Nah, kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang benar atau sudah sesuai dengan kaidah KBBI. Biasanya, berbahasa seperti itu hanya dilakukan di forum-forum resmi saja seperti sidang, rapat kementerian, dan lain sebagainya. Jadi, terkadang kita menggunakan bahasa yang baik artinya tepat tetapi tidak termasuk bahasa yang benar. Sebaliknya, terkadang pula kita menggunakan bahasa yang benar yang penerapannya tidak baik karena situasi mensyaratkan ragam bahasa yang baku. Maka, anjuran agar kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sebaliknya mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Menurut Depdikbud tahun 1988. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.